Selanjutnya adalah stasiun karbonatasi, di mana berfungsi untuk memurnikan warna dan membersihkan raw liquor dari abu dan zat pengotor. Yang kedua adalah menghilangkan zat bukan gula. Tahapan proses pemurnian karbonatasi. Proses karbonatasi dimulai dari melebur gula A pada remelter dengan bantuan hot water dan sweet water yang berperan sebagai pelarut gula. Pelarutan ini dimaksud untuk mempermudah penghilangan komponen bukan gula yang terdapat di dalam kristal gula. Selanjutnya, hasil leburan dari remelter disebut dengan raw liquor. Dengan memiliki Brix 62-64% dengan warna 1000-1200 IQMSA. Kemudian raw liquor ditambahkan susu kapur pada lime mixing reaction tank, di mana dikenal dengan proses lime mixing, menghasilkan sakarat lime liquor dengan pH akhir reaksi 10,5-11. Diharapkan dari proses lime mixing tersebut mampu mengikat sebagian besar zat abu dan zat warna, serta kotoran lainnya yang terkandung pada raw liquor. Sakarat lime liquor kemudian direaksikan dengan gas CO2 di bejana karbonator dengan tujuan memurnikan kembali liquor dan memucatkan warna liquor. Proses inilah yang disebut dengan karbonatasi. Proses karbonatasi dilakukan sebanyak 2 kali. Sasaran pH karbonatasi 1 9-9,5, pH 8-8,5 untuk karbonatasi 2. Liquor hasil reaksi karbonatasi selanjutnya disebut dengan carbonated liquor. Carbonated liquor selanjutnya ditapis di rotary refilter untuk dipisahkan dari kotoran-kotoran yang terkandung di dalamnya sehingga menghasilkan clear liquor. Dari penapisan ini menghasilkan sweet sludge sebagai bentuk dari endapan zat bukan gula yang terpisah dari liquor. Sedangkan liquor selanjutnya akan dikirim ke masakan R sebagai bahan masakan. Sementara sweet sludge akan ditampung di putty sludge untuk ditapis kembali di filter press menghasilkan cake atau blotong karbonatasi dan sweet water. Pertama yaitu adara remelter, merupakan suatu peti yang dilengkapi dengan koil pemanas yang digunakan untuk melebur gula A. Proses peleburan ini disebut remelting. Koil pemanas remelter dialiri uap 3 atau yang berfungsi memanaskan remelter sehingga kristal gula mudah melebur karena adanya pemanasan. Proses remelting dibantu dengan penambahan hot water dan sweet water sebagai pelarut. Proses remelting ini berjalan secara kontinu. Remelter ini dilengkapi dengan plate yang dipasang di tengah-tengah tangki sebagai penahan gumpalan gula agar tidak masuk ke kompartemen berikutnya. Dan remelter dilengkapi agregator untuk mencampurkan larutan dengan sempurna dalam setiap kompartemennya. Sasaran kualitas leburan gula: Brix 62-64%, purity 98%, warna maksimal 2000 IQMSA, abu 0,1-0,2%, gula invert 0,2-0,3%, kadar CaO maksimal 700 ppm, dan pH 6,0-7,0. Lime mixing. Raw liquor yang ada pada raw liquor tank kemudian dipompa menuju lime mixing reaction tank yang berfungsi
mereaksikan liquor dengan susu kapur 6-10 derajat BE menjadi sakarat lime liquor dengan pH akhir reaksi 10,5-11. Penambahan susu kapur pada proses lime mixing bertujuan untuk menyiapkan reaksi antara liquor dengan gas CO2, di mana diharapkan ion Ca2+ yang ada pada sakarat lime liquor akan bereaksi dengan gas CO2 yang diberikan pada saat karbonatasi sehingga dapat mengikat zat bukan gula yang masih terkandung dalam liquor. Dasar penetapan pH 10-11,5 pada reaksi lime mixing adalah pada titik isoelektris, di mana koloid dan zat bukan gula akan mengendap pada titik keadaan di mana muatan bersifat netral. Titik inilah yang disebut titik isoelektris. Dengan ring pH lime mixing 10,5-11, diharapkan semua titik isoelektrik terlewati, terutama zat-zat warna yang dominan memiliki titik isoelektrik pada keadaan alkalis sehingga zat bukan gula akan terikat oleh ion Ca2+. Ini merupakan gambaran dari lime mixing reaction tank. Selanjutnya adalah karbonator. Sakarat lime liquor selanjutnya direaksikan dengan CO2 di karbonator sebagai inti dari proses karbonatasi, yang bertujuan untuk menghilangkan warna, abu atau zat inorganik. Warnanya dapat dihilangkan sebesar 50-60%, sedangkan abu yang dihilangkan sebesar kurang lebih 20%. Penghilangan bahan bukan gula terjadi akibat ikatan kompleks kimiawi secara pembentukan kristal CaCO3. Reaksi pembentukan endapan CaCO3 yaitu ion Ca2+ akan berikatan dengan CO3 yang akan menghasilkan endapan kalsium karbonat. Sasaran proses di karbonator. Waktu reaksi 40-50 menit. Untuk karbonator 1, pH 9-9,5, suhu 80 derajat Celcius, berkeluar lebih dari 60%. Untuk karbonator 2, pH mencapai 8-8,5, suhu 80 derajat Celcius, berkeluar lebih dari 60%, dan penyerapan CO2 lebih dari 85%. Pengendalian proses karbonatasi. Faktor yang penting berpengaruh pada proses karbonatasi yaitu yang pertama adalah pH. Makin tinggi pH, penghilangan abu semakin baik, penapisan semakin baik pada pH tinggi, kemudian absorpsi gas CO2 makin baik pada pH semakin tinggi. Yang kedua adalah suhu. Semakin tinggi suhu, penyerapan gas dan kecepatan reaksi makin tinggi. Suhu yang terlalu tinggi berpotensi pembentukan warna dan abu akibat kerusakan gula reduksi lebih besar. Yang ketiga adalah waktu. Waktu reaksi menentukan kesempurnaan reaksi, maksimal adalah 1 jam. Jika waktunya kurang reaksi belum selesai. Jika terlalu lama dapat terjadi pewarnaan oleh kerusakan gula reduksi yang mengakibatkan kenaikan warna dan abu. Yang keempat adalah debit leburan. Debit leburan masuk ke karbonator harus konstan sesuai kapasitas. Jika debit leburan berubah, maka debit susu kapur dan gas CO2 disesuaikan. CO2 treatment. Gas CO2 merupakan bahan pembantu proses karbonatasi di mana gas CO2 akan bereaksi dengan Ca2+ menghasilkan endapan CaCO3 pada proses karbonatasi.
Kadar pemberian gas CO2 untuk proses remarkabilitasi yaitu 10-20%. Dosis yang diberikan adalah 60-120 meter kubik per ton raw liquor dengan kecepatan gas dalam karbonator 10-15 cm per sekon. Ini merupakan bagan penyadapan gas CO2. Gas buang CO2 yang keluar dari boiler akan disalurkan ke dust collector yang berfungsi untuk menangkap abu yang terikut dalam gas boiler. Pada bagian bawah terdapat water seal untuk menangkap kotoran dan abu yang terbawa oleh gas buang boiler yang kemudian dibuang oleh rotary valve. Gas buang yang telah terpisah dari kotoran akan menuju ke gas scrubber yang dilakukan pendinginan gas dan menangkap abu halus yang lolos dari dust collector dan jatuh pada bak penampung. Setelah melalui gas scrubber, gas akan masuk ke venturi scrubber yang kemudian diteruskan ke mist collector untuk menghilangkan air atau titik-titik embun yang masih terbawa oleh gas. Gas CO2 yang sudah bersih akan dipompa menuju tangki penampungan gas CO2. Selanjutnya adalah rotary refilter. Carbonated liquor yang ada di dalam carbonated tank kemudian ditapis di rotary refilter. Proses penapisan bersifat kontinu dan dilakukan satu kali penapisan. Pada proses penapisan digunakan bahan pembantu yaitu filter aid yang berfungsi untuk memperkecil luas pori-pori permukaan penapisan. Siklus kerja rotary refilter. Yang pertama adalah pre-coating. Pre-coating merupakan proses pelapisan filter coat RLF dengan bantuan penambahan filter aid yang berfungsi memperkecil pori-pori penapisan sehingga endapan CaCO3 akan tertapis dengan sempurna di RLF dan melapisi filter cloth sehingga sludge yang dihasilkan tidak menempel pada bagian screen filter cloth. Pre-coating dilakukan dengan cara memompa dan mensirkulasikan larutan filter aid ke dalam RLF dengan waktu 15-30 menit. Dengan tekanan operasi 2-3 PSI gauge atau debit rendah. Yang kedua adalah proses running. Proses ini dilakukan penapisan liquor dengan pelapis bantuan filter aid, di mana waktu yang diperlukan untuk proses penapisan adalah 3,5 sampai 4 jam. Tekanan filtrasi yaitu 4 kg per cm kuadrat gauge. Yang ketiga adalah draining. Proses pengetapan RLF untuk mengeluarkan sludge sebagai hasil samping proses penapisan yang ada di dalam RLF dengan menggunakan hot water. Kotoran tetap berupa shoot sludge kemudian ditampung di sludge tank dan akan dipompa ke filter press untuk diambil airnya yang masih mengandung gula atau shoot water. Waktu yang diperlukan adalah sampai liquor habis. Yang terakhir adalah cleaning, di mana proses pembersihan RLF dengan menggunakan hot water guna membersihkan kain tapis dari sludge yang masih menempel dan bantuan steam. Tekanan lebih dari 600 PSI gauge. Shoot sludge hasil penapisan akan dilanjutkan ke filter press. Parameter clear liquor. Kadar Brix 60%, kemurnian 98,8%, warna 600 IQMSA, kadar abu 0,1 sampai 0,2 ppm, kadar CaO 500 sampai 700 ppm, pH 6,5 sampai 7,5, gula invert 0,2 sampai 0,3 ppm. Selanjutnya adalah filter press. Filter press merupakan mesin press yang terdiri dari frame-frame yang dilapisi oleh cloth yang disusun secara rapat untuk melapisi sludge
yang merupakan hasil tap-tapan dari LRF. Operasi filter press juga terbatas pada tekanan maksimum sebesar 4 kg per cm². Ini merupakan gambar dari filter press. Proses filtrasi dan proses pencucian filter cake. Proses filtrasi. Emat dipompa ke dalam filter press melewati saluran yang dibentuk oleh lubang pada plat dan frame. Selanjutnya, emat masuk ke dalam ruang yang dibatasi oleh dua plat. Dengan meningkatkan tekanan, filter menembus kain saring dan keluar melewati saluran yang terdapat dalam plat. Proses pencucian filter cake. Proses pencucian filter cake dapat dilakukan dengan mengalirkan air seperti pada proses penapisan sampai diperoleh brix filtrat 1%. Pencucian dapat pula dilaksanakan seperti pada gambar. Air pencucian dimasukkan dari bawah berlawanan arah dengan arah penapisan. Sirkulasi operasi. Pembongkaran dan pemasangan membutuhkan waktu 3/4 jam. Penapisan membutuhkan waktu 3/4 jam. Pencucian membutuhkan waktu 3/4 jam. Total siklus 3 jam. Tekanan oleh pompa mat yaitu 2,8 sampai 3,5 kg per cm². Pencucian sampai brix 1% brix. Filter cake yang dihasilkan memiliki kadar air 40 sampai 50% dan persen pol 1 sampai 2%. Problematika. Pada karbonator, problematika yang terjadi yaitu pH likor tidak tercapai dan berlebih, suhu likor dari karbonator 1 tidak tercapai, turbidity lebih dari 100. Pada filter press, problematika yang terjadi yaitu plat pecah akibat overpressure dan bocor dikarenakan tekanan rendah sehingga keluaran dari filter press keruh.